Pada suatu pagi yang teduh di kota Baghdad, istana kerajaan sedang heboh. Bukan karena serangan musuh atau kabar buruk, melainkan karena sebuah penemuan aneh. Seorang penjaga perpustakaan istana menemukan sebuah kitab tua berlapis emas di ruang arsip yang sudah lama terkunci. Kitab itu tebal, berat, dan memiliki gembok unik berbentuk matahari. Anehnya, di sampulnya hanya tertulis satu kalimat dengan huruf Arab kuno. Siapa yang membaca satu kata ini akan memegang nasib dunia. Raja Harun al-Rashid, yang terkenal cerdas namun kadang usil, langsung memanggil para menterinya. Mereka mencoba membuka kitab itu, tapi gemboknya tak mau terbuka. Bahkan pandai besi terbaik pun menyerah. Panggil Abu Nawas, titah sang raja. Kalau dia tak bisa, mungkin memang kitab ini harus terkubur selamanya. Saat utusan kerajaan datang, Abu Nawas sedang menjemur sandal. Bukan sandal mahal, hanya sandal kulit yang sudah bolong. Ia menjemurnya di atap rumah sambil berdebat dengan seekor kucing tetangganya yang mencoba mencuri ikan kering miliknya. "Aku bukan pemalas," kata Abu Nawas kepada kucing itu. "Aku hanya sedang mempraktikkan ilmu sabar." Ketika mendengar bahwa raja memanggilnya, Abu Nawas pura-pura menghela napas berat. Lagi-lagi urusan besar. Sepertinya aku harus berpakaian seperti orang penting hari ini, gumamnya sambil mengenakan jubah yang warnanya sudah pudar. Begitu sampai di istana, raja langsung menunjuk kitab emas itu. "Abu Nawas," kata raja sambil tersenyum licik, "aku ingin kau membukanya. Tapi ingat, jika kau salah, mungkin kitab ini mengandung kutukan." Para menteri saling berbisik. Sebagian berharap Abu Nawas gagal, supaya mereka bisa menertawakannya. Sebagian lagi takut kalau benar ada kutukan, mereka semua kena getahnya. Abu Nawas menatap kitab itu lama sekali. "Ampun tuanku," katanya pelan, "saya tidak akan membukanya sekarang." Raja terkejut. "Kenapa?" "Takut." "Bukan takut, tuanku. Justru karena saya ingin hidup lebih lama. Kitab ini bukan hanya tentang kunci, tapi tentang waktu. Jika dibuka di waktu yang salah, satu kata di dalamnya bisa menghancurkan dunia." Raja yang penasaran malah membuat jebakan baru. "Baiklah, Abu Nawas. Aku beri kau waktu 3 hari. Kalau tidak bisa membukanya, kau akan kupenjara." Abu Nawas menunduk hormat. "3 hari cukup, tuanku. Tapi izinkan hamba melakukan satu hal. Hamba harus mengunjungi 3 orang di luar istana." Raja mengizinkan. "Baik, tapi aku ingin tahu siapa 3 orang itu." Abu Nawas hanya tersenyum. "Tuanku akan tahu jawabannya nanti." Abu Nawas pergi ke pasar dan mencari seorang penjual kayu tua. Ia membeli sepotong kayu kecil lalu bertanya, "Kakek, kayu ini berasal dari pohon apa?" Kakek itu menjawab, "Ini dari pohon Sidratul Hikmah, pohon yang tumbuh hanya di gurun paling sunyi." Abu Nawas mencatatnya di kepalanya. Hari kedua, ia pergi ke sebuah desa dan menemui seorang penggembala buta. Kepada penggembala itu, Abu Nawas bertanya, "Bagaimana kau bisa menggiring domba tanpa melihat?" Penggembala itu tersenyum, "Aku tak butuh mata untuk melihat. Aku cukup mendengar langkah mereka." Kata-kata itu masuk dalam hati Abu Nawas. Hari ketiga, ia mengunjungi seorang anak yatim yang tinggal di tepi sungai. Anak itu memberinya sebuah batu kecil. "Ini batu dari dasar sungai. Ayahku berkata, kalau kau melemparkannya ke air, kau akan mendengar rahasia air." Abu Nawas mengantongi batu itu dan pulang ke Baghdad. Kembali ke istana, Abu Nawas membawa ketiga benda itu, sepotong kayu, cerita penggembala buta, dan batu sungai. Raja mengernyit. "Kau pikir barang-barang ini bisa membuka gembok emas?"
Abu Nawas tersenyum, lalu mengambil batu itu, mengetuk gembok dengan pelan, dan berbisik satu kata dalam bahasa kuno yang ia pelajari dari penjual kayu. Gembok itu klik terbuka. Semua terperangah. Di dalam kitab itu, hanya ada satu kata. Kata itu berbunyi, iflas. Para menteri langsung protes. Ini lelucon. Hanya satu kata? Untuk apa semua drama ini? Abu Nawas memandang mereka dengan tenang. Tuanku, satu kata ini memang ringan di lidah, tapi berat di hati. Banyak orang bisa berbicara tentang kebaikan, tapi sedikit yang benar-benar melakukannya tanpa pamrih. Jika dunia memegang iflas, peperangan akan berhenti, iri hati akan lenyap, dan manusia akan damai. Raja Harun al-Rashid ternyata tak puas hanya dengan kata itu. Ia ingin membuktikan apakah Abu Nawas benar-benar paham maknanya. Kalau begitu, kata raja, aku akan memuji keikhlasanmu. Aku akan memberimu hadiah emas sebesar 1 peti, tapi aku akan mengambilnya kembali besok. Apakah kau mau menerimanya? Abu Nawas tersenyum, saya terima, tuanku. Dan besok pun saya akan mengembalikannya dengan senang hati. Raja keesokan harinya terkejut karena Abu Nawas sudah membagikan semua emas itu kepada fakir miskin. Kalau begitu, kata raja sambil tertawa, kau memang tak bisa disuap. Keberhasilan Abu Nawas membuat iri para menteri. Mereka bersekongkol membuat fitnah bahwa Abu Nawas sebenarnya sudah membaca isi kitab itu jauh sebelum gembok dibuka, dan ia menyembunyikan harta rahasia yang ada di dalamnya. Raja yang penasaran mulai mengawasi Abu Nawas secara diam-diam. Tapi setiap kali ia mencoba menjebak Abu Nawas, justru ia yang terjebak dalam logika cerdas Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas memanggil semua menteri yang menuduhnya dan berkata, kalau benar aku mencuri harta dari kitab itu, tunjukkan bukti 1 dirham saja. Mereka tak bisa. Abu Nawas lalu berkata, itulah masalah kalian. Kalian ingin menghancurkan reputasi seseorang tanpa bukti, hanya karena iri. Raja akhirnya menyingkirkan para menteri yang iri itu. Kau menang lagi, Abu Nawas, katanya malam itu, ketika seluruh Baghdad tidur, sebuah pertemuan rahasia berlangsung di taman istana. 3 orang menteri yang tersisa, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Perang, berkumpul sambil menatap cahaya obor. Menteri Perdagangan berkata dengan nada geram, jika Abu Nawas terus di sisi raja, kita semua akan kehilangan pengaruh. Ia bisa membuat raja menolak rencana-rencana kita. Menteri Keuangan menimpali. Ia bahkan membuat raja mengurangi pajak pasar. Rakyat senang, tapi kita kehilangan pemasukan untuk proyek-proyek kita. Menteri Perang mengangguk. Aku sudah siapkan 1 rencana untuk menjatuhkannya. Kita akan membuatnya terlihat seperti pengkhianat. Mereka memutuskan menyembunyikan sebuah surat palsu di rumah Abu Nawas, seolah-olah ia bersekongkol dengan kerajaan tetangga, Bizantium. Surat itu berisi permintaan bantuan pasukan sebagai imbalan menyerahkan Baghdad. Keesokan paginya, pasukan istana dikerahkan untuk menggeledah rumah Abu Nawas. Mereka menemukan surat itu di bawah bantalnya. Raja, yang biasanya tenang, kali ini marah. Abu Nawas, apakah ini benar? Abu Nawas melihat surat itu, tersenyum, lalu berkata, tuanku, jika saya ingin berkhianat, saya tentu tidak akan menaruh surat rahasia di bawah bantal, di rumah yang pintunya tidak pernah terkunci. Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan, namun, izinkan saya menyelidiki sendiri siapa yang menaruh surat ini. Saya butuh waktu 7 hari. Hari pertama, Abu Nawas tidak melakukan apa-apa selain duduk di kedai kopi dan berbincang dengan para pedagang. Hari kedua,
Ia pergi ke pasar malam, membeli rempah-rempah, dan berbicara dengan tukang becak unta. Hari ketiga, ia mampir ke rumah seorang pelukis istana. Hari keempat, ia mengunjungi tukang emas. Hari kelima, ia datang ke pelabuhan. Hari keenam, ia duduk di depan istana tanpa bergerak selama berjam-jam. Menteri-menteri yang memata-matinya mengira ia tidak menemukan apapun. Pagi hari ketujuh, Abu Nawas mengundang raja dan semua menteri ke aula istana. Ia membawa sebuah kendi tanah liat berisi air. Lalu ia berkata, "Tuanku, kendi ini berisi rahasia pelaku fitnah." Ia mengajak semua menteri minum dari kendi itu. Namun, sebelum mereka minum, ia berkata keras-keras, "Siapapun yang minum air ini, jika ia bersalah, bibirnya akan berubah menjadi biru." Menteri Perdagangan tiba-tiba menolak minum dengan alasan alergi air tanah. Menteri Keuangan dan Menteri Perang saling melirik, lalu menolak juga. Raja langsung paham, kalian bertiga yang menjebaknya. Abu Nawas tersenyum. "Air ini air biasa, tuanku. Yang mengubah bibir menjadi biru hanyalah rasa takut." Meski raja ingin menghukum para menteri itu berat, Abu Nawas berkata, "Tuanku, biarkan mereka belajar dari satu kata di kitab itu, ikhlas. Jika mereka mau memperbaiki diri, kerajaan akan lebih kuat." Raja menghela napas. "Kau terlalu baik, Abu Nawas." Beberapa minggu kemudian, seorang utusan asing datang membawa pesan dari negeri jauh di timur. Ia mengatakan bahwa negaranya dilanda kekacauan, dan mereka ingin Raja Baghdad mengirimkan penasihat terbaik untuk membantu. Raja langsung menunjuk Abu Nawas. "Pergilah, Abu Nawas. Anggap ini ujian internasionalmu." Abu Nawas tertawa. "Tuanku, apakah saya mendapat ongkos perjalanan?" Raja tersenyum licik. "Tidak, anggap ini latihan keikhlasan." Abu Nawas berangkat hanya dengan membawa satu kantong kurma, seutas tali, dan kitab kecil catatannya. Di perjalanan, ia melewati gurun panas, bertemu karavan pedagang, dan nyaris diserang perampok. Namun, berkat kepintarannya, ia selamat. Di sebuah desa, ia membantu seorang wanita memperbaiki sumur yang rusak. Di kota berikutnya, ia membantu pedagang memecahkan sengketa tanpa memihak. Dimanapun ia singgah, ia selalu meninggalkan pelajaran kecil tentang kejujuran dan ikhlas. Setibanya di negeri itu, Abu Nawas mendapati masalahnya bukan sekadar politik. Negeri itu terpecah karena warganya saling curiga. Ia tidak langsung mengumpulkan orang untuk berpidato. Sebaliknya, ia membuka warung kecil yang hanya menjual air putih gratis. Orang-orang heran, mengapa menjual gratis? Abu Nawas menjawab, karena kebaikan yang ikhlas harus mengalir seperti air, tak perlu imbalan. Perlahan, warga mulai berbicara satu sama lain di warung itu. Dinding kecurigaan mulai runtuh. Setelah beberapa bulan, negeri itu menjadi damai kembali. Raja negeri tersebut mengirim Abu Nawas pulang dengan hadiah besar. Namun, ketika sampai di Baghdad, Abu Nawas hanya membawa satu kantong kecil berisi kurma kering. Raja terkejut. "Di mana hadiahmu?" Abu Nawas menjawab, "Saya sudah membagikannya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan di perjalanan. Tuanku, hadiah sejati adalah melihat orang lain tersenyum." Bab 21, Kilas balik masa muda Abu Nawas. Jauh sebelum menjadi penasihat kerajaan, Abu Nawas hanyalah seorang pemuda miskin di pinggiran Baghdad. Ayahnya seorang penjual minyak keliling, ibunya penenun kain sederhana. Namun, sejak kecil Abu Nawas punya dua kebiasaan aneh. Bertanya hal-hal yang membuat orang dewasa geleng kepala. Menertawakan masalah sebelum menyelesaikannya. Suatu hari,
Saat usianya baru 10 tahun, ia pernah bertanya kepada gurunya di madrasah, "Guru, jika surga itu luasnya seluas langit dan bumi, kenapa di peta dunia tidak ada gambarnya?" Guru itu hampir tersedak kopinya. Sejak saat itu, semua orang tahu, pemuda ini tidak akan hidup biasa-biasa saja. Beberapa tahun setelah ia menjadi terkenal di istana, Abu Nawas sering turun ke pasar untuk mengobati kepalanya dari kebosanan para menteri. Suatu pagi, ia melihat seorang pedagang kain berteriak, "Kain ini bisa membuat siapapun terlihat seperti bangsawan." Abu Nawas membeli sepotong kain itu, lalu keesokan harinya ia memakainya ke istana. Raja berkata sambil tertawa, "Wah, kau tampak seperti pedagang kain, bukan bangsawan." Abu Nawas menjawab santai, "Tuanku, berarti kain ini bekerja dengan baik." Ia menunjukkan siapa pemakainya sebenarnya. Pasar Baghdad pun geger mendengar cerita itu. Pedagang kain jadi malu sendiri. Suatu siang, seorang utusan dari Bizantium datang dengan maksud menantang kebijaksanaan Baghdad. Ia membawa teka-teki yang, menurutnya, tidak mungkin dijawab. Utusan itu berkata, "Di negeri kami ada seekor burung yang bisa terbang tanpa sayap, bernyanyi tanpa suara, dan mati tanpa pernah hidup." Apa itu? Para menteri bingung. Raja pun memandang Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab. Jawabannya, bayangan burung di air. Utusan itu terdiam. Raja tersenyum lebar, lalu berbisik pada para menteri. "Itulah sebabnya aku membiarkan Abu Nawas membuatku pusing, karena ia membuat lawanku lebih pusing lagi." Utusan Bizantium belum menyerah. "Kalau begitu," jawab ini, "apa yang selalu di depan kita, tapi tak bisa kita lihat?" Abu Nawas menjawab, "Masa depan. Dan saya tak ingin melihatnya sekarang, karena kalau kita bisa, hidup akan membosankan." Raja tertawa keras, tetapi utusan itu malah merasa mendapat pelajaran hidup. Sebelum pulang, ia berkata, "Aku datang untuk menguji Baghdad, tapi malah pulang membawa bekal kebijaksanaan."